Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, selamat datang di channelnya Bondowoso Production. Jadi di video kali ini untuk pertama kalinya kita bakal ngadain Q&A. Kemarin kita udah share pertanyaan dan Q&A itu di Instastory-nya Insantri. Ini udah banyak banget di sini. Jadi sebelum kita mulai dan kalian menjawab Q&A dari follower, aku akan memperkenalkan siapa aja sih yang akan menjawabnya. Di sebelah kanan saya sudah ada chef terkenal dari MasterChef. Halo Kang Royan, dia itu mirip Chef Juna, terkenal banget. Kemudian di sebelahnya Chef Juna terdapat seorang pembisnis terkenal dengan desainnya yang sangat estetik, Kang Alfian. Selain dia pendesain yang handal, dia juga mirip, kalian tahu lah, mirip vokalisnya Wali, mirip banget. Kemudian di sebelahnya ada seseorang yang paling murah senyum di mana-mana. Ayo Kang Yaki, say hi. Begitulah. Sebelahnya juga ada seorang penyanyi indie. Kita sambut Kunto Aji, nggak ada yang canda. Kang Bagus, say hi. Oke, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semangat ya buat jawab Q&A-nya. Sudah siap? Daripada kita banyak opening, langsung aja kita langsung menjawab Q&A-nya. Pertanyaan yang pertama dari N.Jan12, ini anaknya Sule ya. Di Insantri itu kerjaannya berat nggak sih Kak? Tertekan nggak ngerjain kerjaannya, orangnya gimana? Kita mulai bisa dari Kang Royan dulu untuk menjawabnya. Gimana ini? Ya, menurut pengalaman saya selama di Insantri, berat atau tidaknya sudah pasti berat karena kita mengorbankan waktu tidur kita. Kemudian tertekan atau tidak dan juga gimana orang-orangnya, saya percaya bahwa teman-teman saya itu bisa diadakan semua, jadi saya tidak merasa tertekan sekalipun. Kan yang tertekan teman-teman saya. Iya, iya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, saling membantu gitu ya Kak, satu sama lain. Oke. Dari Kang Alfian bisa menjawabnya juga gimana? Tadi mengenai berat dan juga tekanan ya. Berat atau tidaknya itu kalau berat atau tidaknya mesti berat. Berarti berat dari membagi waktu, ketika mengerjakan tugas yang secara dadakan. Iya. Sangat-sangat berat sekali, hamin 1 jam, hamin 2 jam itu sangat-sangat dalam tekanan yang sangat. Oke. Ya Bapak ngono lah. Itu dari hati yang paling dalam ya. Iya, boleh. Curcol. Oke. Bisa ditambahin kepada. Iya, boleh. Ayo langsung lanjut. Bagaimana? Pertanyaannya? Oh, saya ulangi. Di Insantri itu kerjaannya berat nggak sih Kak? Terus tertekan nggak ngerjain kerjaannya, orang-orangnya gimana? Berat sih berat, tapi lama-lama juga terbiasa karena kita juga terbiasa bekerja di bawah tekanan. Iya. boleh. Ini adalah kita harus saling bekerja sama. Oke, saling membantu. Ya. Bersama teman bekerja sama supaya bisa terselesaikan karena teman adalah kekuatan. Wis, keren. Itu quotes di pagi ini. SpongeBob. Lanjut, boleh dari Kang Bagus. Untuk masalah berat atau enggak, seperti yang disampaikan teman-teman saya, pasti berat. Tapi di balik semua itu kan, kalau kita mendasari sesuatu dengan rasa suka, rasa cinta, Senang. itu insya Allah keberatan itu akan tergantikan oleh kepuasan dari yang kita. Boleh. Plus dulu dong. Lanjut dari Lia_Arafah, ceritain dong Kak, apa aja kenangan yang nggak terlupakan waktu jadi bagian dari Insantri. Boleh kenangan suka maupun duka, terserah. Dari yang tertua dulu, Kang Alfian. Kalau kenangan di Insantri menurut saya itu suka duka tetap saya anggap sebuah hal yang sangat disukai karena dari berbagai kenangan itu mbah kue suka dukanya tetap semua itu akan berbuah manis untuk kita sendiri. Iya. Nah, untuk saya seperti itu. Oke. Dari Kang Royan bisa?
dilanjutkan atau ditambah-tambahkan? Saya hanya menambahkan, saya setuju dengan Kang Alfian. Dan bagi saya, yang paling terkesan dari mengikuti Insantri adalah semua bentuk penugasan yang pernah saya jalani, karena dalam penugasan tersebut saya mendapatkan pengalaman baru, ilmu baru, sehingga bisa menambah ilmu saya. Iya, iya, iya. Oke, untuk kenangan selama di Insantri, karena saya masih di bawahnya Alfian pas daftar itu, kenangan yang saya ingat sampai sekarang itu dari dulu Insantri belum punya ruangan, belum punya apa-apa, belum punya inventaris, sampai alhamdulillah sekarang kita bisa punya ruangan sendiri, bisa Alhamdulillah. punya SDM yang cukup memadai, bisa mempunyai banyak pengalaman selama kurang lebih Insantri berdiri dari awal sampai sekarang. Terutama untuk proyek-proyek pondok yang berkaitan dengan digital selalu di handle oleh Insantri. Alhamdulillah selalu bisa terlaksana. Alhamdulillah. Semoga kita bisa tambah bagus lagi. Dari Kang Zaki? Kenangan yang paling berkesan itu ketika saya bisa membagi ilmu-ilmu yang saya dapat dengan semua anggota, dan saya bisa menyaksikan sendiri proses dari anggota itu, bagaimana ketika dia awal masuk belum bisa apa-apa, bahkan dari nol hingga sampai berbulan-bulan berlatih hingga ia bisa menjadi orang-orang hebat seperti yang saya lihat sekarang. Wih. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Dari Fauzi 2054418. Apa tujuan dibentuknya Insantri? Boleh dari Kang Bagus atau Kang Royan? Kang Bagus. Insantri. In berarti dalam, santri itu berarti manusia yang tahu dengan kesantrian. Ya, ya, ya. Berarti kalau setahu saya adanya Insantri itu sebagai wadah buat kita manusia-manusia, santri-santri yang punya potensi di bidang digital untuk terus mengembangkan kesenangannya, mengembangkan segala yang diminati tentang digital untuk bisa berguna buat pesantren kita. Karena kalau kita hanya di sini hanya ngaji, apa bedanya dengan salaf? Ya, Gitu. ya, ya, betul. Dari Zaki. Untuk tujuan dibentuknya Insantri, ya di era digital ini, era modern, sudah banyak orang-orang yang mengembangkan dakwah di dunia Sosial. Nah. Media sosial maksudnya. ya. Terus sudah saatnya juga pesantren untuk ikut melakukan dakwah di media sosial. Untuk itu pesantren memerlukan sebuah lembaga yang khusus menangani hal tersebut. Untuk itu Insantri ada. Wih, oke, oke. Lanjut. Saya cuma menambahi bahwasanya kan kita kembali ke awal mula dari dibentuknya Insantri. Insantri itu dulu namanya Inspirasi Santri yang dulu pernah ada, terus kemudian sempat mati, kemudian dihidupkan lagi oleh Mbak Evi Yuniati, kemudian dibentuklah yang namanya Inspirasi Santri. Nah, karena namanya itu terlalu panjang, biar kayak lebih mengenang di otak setiap orang itu kan, santri lebih cenderung memiliki sebuah nama kayak misal ono panganan kayak kan, Iya. mana IN kan, Mm-mm. IN. Nah makanya disenengi IN santri gitu. Makanya aslinya kan kok inspirasi disingkat jadi In. IN. Oke. IN santri aslinya kan IN santri, tapi kemudian mergo berkembangnya waktu, wong-wongnya wis mulai hilang jadi disebut insantri, lebih mudah disebut insantri. Lebih singkat ya. Lebih diucapkannya lebih insantri begitu. Untuk tujuan utamanya ya yang pertama dulu untuk kayak mengembangkan inspirasi yang ada pada santri. Jadi kayak nenggon tempat kui inspirasi setiap santri itu dapat lebih berkembang dan juga diimplementasikan seperti itu. Oke. Baik, dari Kang Royan. Saya setuju dengan teman-teman saya. Saya hanya menambahkan bahwa Insantri itu kan kepanjangan dari Inspirasi Santri. Jadi
Insantri itu menampung segala inspirasi santri, bisa berupa media, jurnalistik ataupun yang lainnya, sehingga dalam hal tersebut bisa menampung bakat-bakat dari santri yang mungkin masih terpendam atau yang belum mencuat ke permukaan, sehingga bisa mengembangkan apa yang sudah dimiliki oleh santri, tidak hanya ilmu dalam mengaji tapi juga ilmu yang lain. Oke, bagus-bagus. Kita lanjut ya. Dari pertanyaan selanjutnya dari Febia HN underscore. Masuk insantri bisa dapat apa aja? Boleh dari Kang Bagas lagi. Pertama, dapat teman. Pasti, pasti. Terus bisa dapat ilmu, pasti. Bisa dapat pengalaman. Bisa dapat inspirasi-inspirasi lagi. Bisa dapat beban, bisa dapat sambatan, Pasti. bisa dapat masukan-masukan, bisa dapat juga Hujatan? hujatan. Pasti. Tapi dari semua itu yang paling penting yang kita dapatkan dari insantri adalah bagaimana kita bisa menjadi manusia yang berguna. Oke, itu Mbak Febi sudah dijawab oleh Kang Bagus. Dari sisi Kang Zaki? Sepertinya sama. Sama semua. Sama. Oke, bisa ditambahkan? Tambahan. Jodoh bila beruntung. boleh banget itu, boleh. Siapa tahu bisa menambahkan semangat kita untuk bekerja dengan penuh tekanan. Itu bisa menyemangati. Tapi jangan menjadi itu bonus, tapi jangan menjadikan masalah ketika ada masalah di hubungan itu diikutkan di dalam insantri. Oke. Dari sisi Kang Alfian next. Seperti yang udah dijelaskan Bagus tadi. Jadi Oke. saya cuma next aja. Iya. Nggak ada tambahan lain? Nggak ada. Oke, dari Kang Royan bagaimana? Saya rasa sudah lengkap tadi dari Kang Bagus, Kang Alfian, Kang Zaki sudah menyebutkan banyak. Saya mau menambahi, mungkin di insantri bisa mendapatkan channel orang dalam. Oke. Oke, dari pertanyaan. Oh, tambahan. Kan mau channel orang dalam. Iya. Nah, ada satu lagi, golden ticket. Waduh, itu. Itu buat keluar masuk pondok. Loh. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Bagas Kis. Wah, Bagas Kis. Ini hobinya mencium kis. Ini pertanyaannya, insantri itu penyedia jasa wifi juga ya, Kak? Nah, ini buat yang belum tahu bisa dijelaskan apakah menerima jasa wifi atau tidak. Lanjut langsung ke Kang Zaki. Kita mulai melaksanakan program live streaming, terus kita membutuhkan koneksi. Jadi Oh, kita pasang wifi, tapi kita Iya. swadaya dari anggota. Itu kan kuotanya masih sisa banyak. iya. Terus kita juga kan iuran anggota kan belum cukup untuk membayar semuanya. Iya. Jadi kita sering mengambil dari subsidi bulanan untuk mensubsidi pembayaran wifi Pondok. Insantri. Insantri. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut kita mengembangkan wifi, terus kita membuka istilahnya pendaftaran akun wifi lah. Silakan yang mau menggunakan wifi bisa mendaftar dengan biaya yang cukup terjangkau seperti anggota yang lain, yaitu 10.000 per bulan. Itu bisa connect di laptop dan HP juga. Ya, tapi Atau- kalau dikonekkan dua akun biasanya speed internetnya menurun. Oh, oke. Bagus. Kalau yang mudah itu ada yang silakan mau membeli voucher wifi juga, ada di perpustakaan, kita sediakan di situ. Oke, nah Karena yang ini itu. kita urunan istilahnya dari santri-santri semua untuk membayar Wifi. internet. Dari santri oleh santri untuk santri. Kok itu dapat santri? Ada tambahan lagi dari Kang Royan mungkin? Saya mau menambahkan ini salah satu dari programnya Kang Zaki itu adalah bagaimana jaringan di pondok itu terintegrasi, terkoneksi gitu Mbak. Jadi semuanya terhubung dalam satu jaringan sehingga memudahkan akses bagi santri-santri, baik itu untuk
misalnya mengerjakan skripsi ataupun yang lainnya. Iya, karena mungkin ini juga sedang pandemi, banyak yang para pendidikan itu melakukan dengan cara daring. Itu bisa mempermudah seperti itu? Seperti itu. Oke, kita lanjut. Udah nggak ada tambahan kan? Next question dari Isnaini titik UM19. Misal belum daftar tapi punya skill editing video foto, boleh langsung jadi anggota tanpa melalui tahapan pendaftaran? Semua anggota santri itu dari ada namanya pendaftaran dulu. Jadi pendaftaran nanti udah daftar masih di wawancara, ya wawancara terus disaring apakah orang ini benar-benar layak masukin santri. Soalnya kan di sini tuh nggak main-main gitu loh. Ya. Nah, jadi harus apa namanya? Ya harus sesuai prosedur. Sebaiknya harus sesuai prosedur. Berarti menunggu pendaftaran dulu ya kak ya? Oke. Kalau mungkin ada kebijakan lain dari ketua insantri yang selanjutnya. Dari Kang Zaki bagaimana? Tambahan mungkin? Mungkin saya ngikut dari Dewan Penasihat saja karena segala keputusan kami pertimbangkan bersama dengan Dewan Penasihat. Begitu. Untuk jadi anggota kan harus sesuai dengan prosedur. Ya. Harus daftar dulu. Tapi kalau Anda punya potensi, punya bakat, silahkan kembangkan terus, diupload di IG apa, Iya. tag saja akun Insantri. Barangkali kami repost sebagai bentuk apresiasi kami kepada karya Mbaknya. Jadi besok kalau udah ada pendaftaran Nah, bisa betul. udah mempunyai bekal yang Nah, banyak buat mengembangkan buat lagi mengembangkan di lagi di Insantri. Oke. Udah tidak ada tambahan lagi? Oke, next question. Ini dari N.Jan12 lagi nih. Pengalaman apa yang paling berkesan dan membanggakan yang pernah terjadi? Hal yang membanggakan itu ketika kita memiliki sebuah tugas atau sebuah project, kemudian bisa diselesaikan, entah itu nanti misal buat lomba, entah itu menang atau kalah, bagaimanapun itu sebuah Usaha. hasil dari usaha yang telah kita lakukan. Itu bagi saya sebuah hal yang sangat membanggakan sekali, karena kita bisa break the limit begitu. Oke. Melewati batas dari apa, keterbatasan kita sendiri begitu. Wis. Dari Kang Bagus atau Kang Zaki? Waktu saya belum tahu apa-apa, belum tahu tentang bagaimana mendesain sesuatu, diminta tolong buat desain dengan desain yang alhamdulillah sangat buruk waktu itu ya. Tapi perlahan mulai sekarang sampai sekarang alhamdulillah mulai baik. Dan yang saya merasa apa itu ketika ada orang yang bisa menikmati karya kita dan dari kita melakukan itu sudah dengan semampu kita. Oke. Bagus. Dari Kang Zaki tidak tambahan? Dari saya mungkin ketika dulu saya di sini saya belum bisa apa-apa, masih ya tugasnya masih buruk-buruk sekali, terus sehingga seiring berjalannya waktu saya bisa mencapai di titik ini dan Dengan membuat beberapa project. perubahan-perubahan yang positif. Oke. Dari Kang Royan? Saya rasa sudah disebutkan semuanya, saya hanya menambahkan. Saya setuju dengan pendapat dari teman-teman saya, yang intinya saya pertama kali gabung di Insantri itu tidak tahu apa-apa, semuanya belajar dari nol, dari mulai desain, editing, dan yang lain sebagainya, sehingga saya bisa sampai di titik ini. Saya merasa begitu terkesan dan bangga kepada diri saya sendiri. Ya, oke. Oke, bangga. Wis. Next question dari Mata Lensa _ND. Kok kalian keren sih bisa desain dadakan? Apa ritual kalian sehingga bisa bekerja dengan waktu singkat dan bagus? Mungkin ritual seminggu sebelum acara atau gimana? Atau puasa setiap hari mungkin? Bagaimana dari Kang Zaki dulu? Untuk itu apa ya? Sebenarnya nggak dari ritual tapi berawal dari pembiasaan. Jadi memang kita terbiasa bekerja di bawah tekanan. Jadi terbiasa dengan hal-hal dadakan. Ya, oke. Biasanya kita kerjakan dalam waktu semalam.
meskipun sampai nggak tidur pun tetap kita laksanakan karena ya Sudah terbiasa seperti sudah itu. terbiasa seperti itu. Mungkin kalau itu acara direncana malah kayak mungkin nggak pernah ya kayak wagu gitu loh kalian membuatnya sering enak dadakan aja gitu atau gimana? Lebih memilih gimana? Dari Kang Alfian mungkin. Kang ngono asline iki kang ngono ora serta merta langsung iso desain iki langsung iso ngono iki kabeh iki butuh proses. Perjuangan iki ora sedina rong dina, telung dina ora. Kuwi butuh bertahun-tahun misal desainnya kuwi apa jenenge koyo sing desain dalam waktu beberapa menit, beberapa jam. Kuwi yo membutuhkan apa jenenge pengalaman dekne desain yo selama bertahun-tahun ngono. Iya. Ora langsung diwarai desain langsung iso ngono ki ora. Koyo live streaming bareng kita ora langsung iso kan, tetep Belajar. ono trial and error iki sik. Nah, Tahap-tahapnya. dari koyo sing diomongin saiki mau. Berawal dari pembiasaan. Oke. Dari Kang Ryan? Saya setuju dengan teman-teman saya. Dari tadi setuju mulu ya. Bisa kata-katanya diganti. Soalnya kan semuanya sudah diutarakan terlebih dahulu gitu. Oke. Ya, intinya jam terbang yang tinggi itu termasuk salah satu dari Oke. ritual tersebut menurut saya. Jam seperti kerja, oke, jam terbang ya. itu. Semakin tinggi jam terbang itu akan semakin bagus pada apa yang dia kerjakan gitu. Wih. Ini dari kesimpulannya, dari tadinya menyimpulkan. Oh, kurang satu dari Kang Bagus. Dari Kang Bagus. Bagaimana? Kalau keren sih sebenarnya bukan keren ya, karena penuh dengan tekanan sebenarnya kalau seperti itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Kang Alvin tadi, apa yang kita lalui hari ini dan misalnya desain 1 jam adalah hasil dari apa yang kita lalui selama bertahun-tahun, mungkin ya 5 tahun, 3 tahun. Jadi apa yang dilihat hari ini belum pasti hasil kita secara instan, tapi tetap butuh proses. Oke. Buat kalian yang ngerasa Insantri serba cepat, sepertinya Anda belum mengenal dalam apa Insantri. Oke, ada pesan mungkin dari mereka yang bertanya, kok keren sih kalian bisa gini, bagaimana? Tambahan sih. Oke, tambahan. Untuk bisa melakukan hal yang cepat itu kita juga harus mengorbankan beberapa hal yang mungkin kita harus menjadi korban sendiri. Oke. Misal seperti apa? Acara 3 hari berturut-turut live streaming pertama kali. Nah, itu kita pun juga harus berani untuk mengurangi jam tidur, bahkan satu malam Nggak tidur. tidurnya pagi begitu. Terus bahkan mandi pun belum sempat begitu. Itu dari Anda sendiri atau dari semua? Karena saking sibuknya itu di otak sampai tidak ada mandi itu sampai nggak ada. Oh iya, saya belum Kayak nggak ada di list ya, di list sehari-harian tuh mandi nggak ada. Itu ya, bahkan mungkin teringat mandi ketika sudah acara berakhir. Oh iya, saya belum mandi, terus baru mandi begitu. atas nama pertanggungjawab. Iya. Oke, next question dari Maaf_Eko_S. Alasan dinamai Bondowoso. Sebelumnya belum Bondowoso. Oke, apa? Istilah Cerita. Bondowoso itu dulu ketika kita sering bangun candi. Ya, Bangun candi, istilah oke. bangun candi yaitu ketika mungkin Sering mendadak-dadak gitu acara ya. besok terus malam hari baru diberitahu, jadi kita semalam ngelembur begitu. Itu bisa jadi bisa mengalahkan Bondowoso yang asli ya. Nah, itu Oke. dulu istilahnya bangun candi. Oke. Terus ada lagi yang sampai nggak wajar, maksudnya itu penugasannya itu nggak wajar, mungkin satu malam harus buat 5 desain itu. Wih, ya. Sampai apa kun fayakun ibaratnya. Nah, Saking ininya ya Bondowosonya itu ya. Terus dulu itu ada yang ngirim komik, gambar yang ada Ya, gambarnya itu di grup tahu. tentang gambar dulu ada Seseorang. danau kayak ngendi? Apa? Danau Toba satu malam, terus Heeh. Candi Candi. Prambanan satu malam, terus di tahun 2019 ada orang suruh desain besok jadi, nah Oke. begitu. Terus Kang Majid itu ngirim tulisan
Bondowoso Reborn begitu. Nah, terus mulai saat itulah istilah Bondowoso mulai Oke. populer, yaitu kita mengerjakan dalam waktu 1 malam. Menjadi inspirasi ya Bondowoso Ya. ya. Oke. Ada lagi tambahan dari Kang Fian, Kang Bagus atau Korean mungkin? Kenapa bisa dinamai Bondowoso? Ada apa? Oh, yo mergo kan pertama secara apa jenenge, secara waktu kan kayak ora mungkin banget kan. Kayak hamin 1 jam kayak seperti acara terakhir pas ngaji Gus Bah itu hamin 2 jam. Hamin 2 jam bukan Amin 2 hari. jam. Oke. Hamin 1,5 jam. Lebih ro. Berapa? Itu Acaranya setelah Jumatan Iya. kita diberitahu jam 8.40. Nah, itu jam 10.40 semua alat prepare, kamera, webcam, streaming sudah kita siapkan semua, sudah selesai, tinggal Start gitu ya. start. Record, heeh. Nah, jadi selama 2 jam itu kita bisa mempersiapkan live streaming mulai dari nol, dari Oke. bangun tidur. Dan itu live streamingnya kuwi ora nggo HP ngono ki ora, tapi nggawane komputer. Iya. Nah, instalasi dadak ngepaske sound, ngepaske kamera, ngepaske jaringan pun dhewe isih ngono ya, isih masang-masang. Ora kok langsung ono ki ora. Jadi yo ngono ki mau. Bener-bener Bondowoso banget ya. Bener-bener kun fayakun. Ada hal nggak yang bener-bener kalian merasa nih aku Bondowoso nih selain yang 2 jam itu ada lagi nggak? Aslinya iki akeh banget. Mbah kowe dari membuat video apa jenenge? Video profil pondok. Ya aslinya tidak nek sing profil pondok tidak terlalu nganu sih, tapi melihat dari adanya SDM, acara sing lain, mungkin acara apa? Acara gubernur, biasanya sing paling anu ki ketika ada kunjungan dari pemerintah itu kebanyakan semua secara instan. Oke. Instan kill. Tapi alhamdulillah kan berhasil semua dengan usaha kalian sampai nggak tidur, nggak mandi. Ya alhamdulillah ada Alhamdulillah. hasilnya. Dari setiap kegiatan itu kita memiliki pengalaman. Baik itu dari pengalaman kemarin ada kekurangan ini. Nah, jadi kan kita secara langsung belajar dari kegiatan-kegiatan tersebut, kemudian kita implementasikan kepada kegiatan-kegiatan selanjutnya sehingga kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa lebih terkoordinir dan berhasil. Oke, ada tambahan lagi? Kang Bagus? Kalau sebenarnya yang masuk Bondowoso itu bukan hanya insantri, tapi insantri sebagian kecil dari Bondowoso. Sebenarnya Bondowoso itu yang dikatakan oleh Kang Zaki sama Kang Alfian tadi, bagaimana kita bisa menyiapkan event kurang dari waktu yang normal dipersiapkan. Jadi di Bondowoso itu ada insantri sebagai yang media, terus ada kru sound system, sama ada yang biasanya direpot itu konsumsi. Oke. Backup di bagian sound system, terus di bagian sistem ada Kang Ganang Oke. dan kawan-kawan itu selaku pemegang suara. Bisa disapa, misal besok bisa Oke, lihat video ini. Kang Ganang, Pesan. selamat semangat ya. Oke. Terus Itu di termasuk bagian- tim dari insantri juga ya membantu Bondowoso ini. Bondowoso ini. Oke. Terus di bagian konsumsi biasanya itu ada tim-tim logistik yang Rela. rela Nggak untuk tidur. Nah, itu mungkin Mungkin. untuk menyiapkan segala konsumsi kan soalnya bagian dari event yang cepat biasanya itu ada sound, media sama Logistik. logistik. Oke. Begitu. Ada tambahan lagi untuk menyimpulkan seperti biasa Ngaroyan? Bisa menyimpulkan dari semua jawaban-jawaban Intinya dengan hal-hal tersebut bisa menambah jam terbang kita. jam terbang. Oke. Seringkali dalam mengadakan event itu start dari event itu persiapannya dimulai dari alam bawah sadar. Oke. Jadi sebelum kita waktu masih tidur, belum waktunya jam bangun tapi sudah Dibangunkan. harus mempersiapkan acara ini itu. Nah, karena kita ya
mungkin lebih baiknya kita ambil hikmahnya saja, Mbak. Mungkin dari mimpi yang Anda waktu tidur itu udah ada inspirasi dari mimpi Anda itu mungkin. Bisa jadi seperti itu. Oke. Next question. Dari Wildanagara 27. YouTuber Bang. Tuh, YouTuber Bang. YouTuber Bang. YouTuber Bang. YouTuber Bang. YouTuber Bang, ini sedang mulai dirintis. Doakan ya, oke. Jangan lupa subscribe channel kami di Bondowoso Production. Oke, bagus. Ya, di Bondowoso Production ini insya Allah kita akan merilis beberapa konten abstrak dalam waktu 1 malam. Ada beberapa konten nanti seperti ini diskusi forum FGD. Ini spoiler. Nanti ada tutorial baik itu tutorial editing, tutorial Oke. tutorial memasak nanti ada dari Sabjina. Oke. Boleh request ya untuk iya, next bisa next request, bisa next Menunya konten bisa untuk request. apa bisa. Boleh Terus banget. Nanti ada konten Cover lagu, cocok tanam. konten apa nih? review. Pembuatan obat nanti juga akan ada. Karena sehat itu mahal. Jadi tunggu aja di YouTube. Bondowoso Production. Next konten ya. Yuk lanjut. Untuk menyimpulkan lagi Intinya seperti biasa. jangan lupa buka YouTube. Oke. Langsung loncengnya. Oke, tidak ada tambahan lagi. Next question. Nih, tadi yang telah dikatakan di sini juga ada yang nanya dari Ana Titik Jamilah. Di Insantri ada yang cinlok enggak? Wow, boleh dijawab dari siapa? Kak Royan mungkin. Jangan disimpulkan karena belum pada jawab ya, jangan disimpulkan. Karena saya itu orangnya kurang pengalaman dalam hal tersebut, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Mungkin yang pengalaman bisa menjawabnya. Sebelum yang berpengalaman menjawab, saya mau menambahi dulu. Ya, Sepertinya saya tinjau dari ketika saya masuk itu banyak. banyak. Penuh lika-liku juga. Oke. Jangan sebut merek, langsung aja cerita. Pada intinya itu ada yang berhasil, ada yang tidak. Seperti itu? Masih ada yang tidak, tapi Oke. pesan saya sebagai ketua untuk semua anggota apabila hal itu terjadi untuk menjaga diri karena juga masih di pesantren, jadi sewajarnya saja. Iya. Apabila itu bukan jodoh, setidaknya Pernah menjaga hati. setidaknya tidak meninggalkan kenangan buruk. Oke. Apabila itu berjodoh, Alhamdulillah. ya, kalian tidak memulai rumah tangga kalian dengan kemaksiatan. Oke, quotes. Oke. Oh ya, yang berpengalaman silakan menjawab. Oke. Ini termasuk yang berhasil atau tidak? Kita bisa artikan cinlok apa dulu? Kalau cinlok itu setahu saya itu jajanan yang ada di depan gerbang Itu cin- cilok, Oh, itu cilok, cilok. mohon maaf. Tolong. Oke. Cinlok. Receh banget. Yuk. Kan gini, kita nggak tahu jodoh itu di mana. Jodoh itu bertempat, yang kita tahu kita hanya punya sempat gitu. Wih, keren. Siapa tahu kan bisa itu kalau misal sampai menikah kan bisa mungkin collab jadi bikin YouTube. Wah, YouTube channel berdua kan bisa seperti itu. Iya, YouTube kono gini. Dari yang paling berpengalaman banget. Oke. Ini rating tertinggi ya. Oke. Bagaimana cara menyikapinya? Ada yang cinlok enggak? Cinlok. Cinta lokasi. Apa misal ono masalah ning nggon Hubungan. masalah ono Dalam hubungan antara anggota karo anggota ya Ah. sebaiknya diselesaikan secara anggota dengan anggota, tidak mencampur adukan dengan hubungan pribadi. orang masuk, tidak dicampur adukan ke dalam organisasi Oh gitu. gitu. Kebanyakan kan biasanya nek misal antara anggota dengan anggota ono masalah aku digabungkan yo aku jadi rasa nek Insantri apa piye lah. Oh gitu. Oke. Wis kan apa nih? Udah nggak ada tambahan. Nah, enggak ada. Lanjut next
question. Tadi udah bercanda-canda ya, langsung kembali lagi ke yang serius nih. Ini belajar lagi nih. Nanti kita cari lagi nih. Ainim 232. Bagaimana kaidah menulis karya ilmiah yang baik? Oke, kita serahkan pada ahlinya. Bagaimana? Boleh cerita dulu di Insantri itu ada ini, ada apa aja? Oh, buat yang belum tahu bahwa di Insantri itu kita punya beberapa divisi yang menghandle beberapa bagian dari media itu sendiri. Yang pertama ada jurnalistik, terus ada editing video foto, ada foto video, ada juga web development sama desain dan seni. Jadi kalau yang itu kan berkaitan dengan jurnalistik. Perlu kita ketahui bahwa kita juga punya website yaitu www.pptsfase3.com yang bisa kalian akses untuk melihat bagaimana jurnalistik kita bekerja, bagaimana hasil dari jurnalistik karya kita. Karya ilmiah yang baik, yang pertama harus ditulis, karena kalau nggak tulis Lupa. ya nggak jadi hasil. Oke. Kalau yang baik itu kita bisa angel masalah. Intinya dari Kak Mungkin Zaki ini terlalu panjang ya dibahas di sini. Jadi langsung aja di mungkin kita bisa menugaskan bagian jurnalistik. kepenulisan untuk bisa memposting tips dan triknya di website Oke. kita. Nanti Bisa diakses. dicek ya langsung ya. Apa? Kan menanyakan mengenai tips dan trik apa menulis karya ilmiah yang baik. Nah, nanti dibuat tutorial. Oke. Di konten. Production, begitu. Jadi disimak aja. Oke, stay tune. Oke, saya tambahin lagi. Menyimpulkan Intinya semua. kalau kalian ingin tahu kaidah penulisan seperti apa yang baik, nah, maka bergabunglah ke Insantri. Oke. Ada tambahan lagi? Kemarin Perpus pernah buat pelatihan, bisa dilihat di YouTube kami, itu ada apa? Ada live-nya di YouTube. Nah, Di YouTube PPTI. di YouTube PTI ada live-nya, bisa kalian lihat. Kalau kurang puas bisa lihat beritanya di web kami. Kalau kurang puas lagi, Gabung. gabung Langsung join. gabung di channel kami. Oke. Next question dari Royan Arifuddin. Info giveaway voucher WiFi bypass Ya. dari Ya ini pertanyaan Royan. saya sendiri. Oke. Oke, klarifikasi. Saya mau Ini mengklarifikasi aku. bahwa pertanyaan ini adalah dari saya sendiri karena saya tentu saja ingin punya voucher bypass. Kalian tidak tahu seberapa cepat voucher bypass tersebut. Nah, silahkan mungkin yang bawa jaringan bisa menjawab pertanyaan saya. Pembagian ininya itu seperti apa? Jadi saya belum bisa menjelaskan. Tapi untuk giveaway mungkin beberapa hari ke depan atau beberapa minggu. Bakal ada Karena giveaway. Kita mempunyai barang yang bisa digunakan untuk giveaway sekarang. Oke. Yaitu voucher wifi. boleh. Mungkin nanti kita bisa buat Giveaway dengan giveaway untuk ya berhadiah voucher wifi 1 minggu mungkin ya. dengan cara bagaimana besok tunggu aja. Ya, Begitu. ya. Kalau mau giveaway itu kan lama, lebih baik ikut daftar jadi member ataupun beli voucher di perpustakaan. Langsung dibeli, borong semua. Oke. Udah, tidak ada lagi. Ini pertanyaan yang terakhir dari Laila Widya. Rencana proyek selanjutnya? Proyek dari Kang Alfian bisa, dari Kang Bagus bisa, dari Kang Royan lagi. Menyimpulkan. Proyek selanjutnya dari Insantri ya ini besok pada hari Minggu. Kuturut ayah ke kota. Minggu dan Senin akan ada live dari kami yang mengoperasikan yaitu acara selamatan khataman Quran di Pondok Pesantren Hufat Darul Falah. Ya nanti mungkin bisa subscribe channel YouTube-nya untuk melihatnya. Jadi intinya itu kita proyek selanjutnya adalah Live streaming. live streaming di sana dan juga beberapa foto-foto juga termasuk.
Oke, sudah ada tambahan dari Kang Alfian? Mungkin kalau dari itu kan dari santri sendiri, kita pengen kayak gimana ya, lebih memperbaiki kualitas SDM dari santri sendiri, baik itu dari desain atau videografi ke penulisan. Kalau dari saya mungkin itu lebih ditekankan gitu, jadi lebih jelas gitu loh. Nanti ketika ada ketika ada tugas-tugas, jadi santri-santri yang udah masuk di insantri itu bisa mengerjakan secara instan begitu. Oke. Jadi kalau dilihat dari sekarang kan masih banyak yang mengalami kesulitan ketika desain, ketika ngambil video, ketika Editing. ketika reportase. Nah, kita lebih gimana ya? Lebih memperbaiki kualitas gitu. Mungkin dari Zaki. Bagus ya? Dari Kang Project Bagus. kami Selanjutnya, adalah memastikan kalian subscribe channel ini. subscribe jangan lupa, di like juga, di komen. Jangan lupa. Salah satu proyek kami ke depan yaitu integrated interconnected. Wis. Ini bermakna banyak. Oke, dari tadi udah ditunggu. Oke. Bermakna banyak, mulai dari struktur insantri sendiri, di mana kita penugasannya bisa jelas, kemudian bisa bergerak dengan cepat juga, siap bertugas dalam situasi dan kondisi apapun. Selain itu juga dari kualitas teknologi di pondok pesantren ini, di mana rencananya kita bisa memberikan akses jaringan ke seluruh penjuru pesantren ini, terus Ya. pokoknya itu integrated interconnected. Oke. Beli plus buat kita semua. Telah menjawab Q&A dari para followers, karena berhubung Q&A-nya sudah selesai semua kita jawab, langsung terima kasih untuk para penjawab-penjawab Q&A yang setia selalu menjawabnya. Mungkin alhamdulillah nggak ada hujatannya di pertanyaan kali ini. Next Q&A mungkin bakal ada hujatan, boleh kalian hujat, boleh banget. boleh banget itu, boleh. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk menjawab semua pertanyaan follower. Mungkin ada pesan-pesan dulu buat para pemirsa YouTube Bondowoso Production ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Tapi jangan lupa juga buat mengambil sisi positifnya dari kami, karena nggak semua yang di kami itu positif. Ada juga mungkin beberapa khilaf kami, cukup lihat apa yang kalian anggap positif dan sebagai inspirasi begitu. Oke, selanjutnya ada lagi. Yang tersinggung bila melihat konten ini mohon maaf kita, karena juga punya banyak kesalahan. Kami tidak merasa paling benar, tapi ya itu tadi. Ya. Barang-barang. Dari saya pesannya ya nggak ada. Nggak ada, oke. Terima kasih banyak. Oh, Karoyan menyimpulkan. Oke, menyimpulkan. Intinya, Saya coba menyimpulkan. Intinya? Ini mungkin closing statement ya. Jadi kalau kalian tidak bisa mengambil ilmu dalam video ini, ambil saja hikmahnya. oke. Intinya seperti itu. Ya, seperti itu. Mungkin sekian dari kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan ke host. Oke, terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah Q&A sudah selesai. Jangan lupa see you next video. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian tuh tahu kalau kita ngupload video baru. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.